Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Bersyukur kepada Allah, hari ini hari Rabu tanggal 12 Januari 2022. Kalau takdirkan kita bertemu secara tatap muka ini foto untuk yang siswi, untuk yang peserta didik yang putri. Alhamdulillah hari ini kelas 8C full, tidak ada yang izin untuk peserta didik yang putri. Sementara yang putra kita nantikan kehadirannya di ruang Zoom. Di sini baru ada Ananda Amukti Hadid Albar, tapi setelah dikonfirmasi ternyata yang bersangkutan beda kelas. Nggak apa-apa lah. Memang iya keterangannya beliau di sini adalah kelas 8B. Tapi nggak apa-apa, memang jamnya sebelum ini adalah dari kelas 8B. Mungkin tadi beliau belum move on ya, sehingga bisa bergabung hari ini. Sekarang bisa bergabung, nggak apa-apa. Dan ini kalau seandainya beliau tidak ada, Ustadz sendiri yang tunggal. Nggak ada kawannya di Zoom. Tapi alhamdulillah ada beliau. Sementara yang lain belum bergabung. Baik, kita buka saja perjumpaan kita pada kesempatan hari ini bersama memasukkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kelas 8C. Tadi Ustadz sudah siapkan materi untuk hari ini adalah tentang meneladani sifat mulia para Rasul Allah. Izin buka masker ya, kan kita jarak jauh. Meneladani sifat mulia para Rasul Allah. Jadi pada bab 8 ini kalian akan Ustadz bimbing atau kita bersama-sama mengenal lebih dalam tentang sifat-sifat mulia para Rasul. Coba cek yang ada di gambar paling pertama di halaman buku kalian, di halaman berapa? 132. Itu gambar apa coba? Gambar 8.1 ya? Gambar apa nak? Iya. Gambar gurun pasir. Kalau ada di antara kalian sudah pernah melaksanakan ibadah umrah ataupun haji, ketika sampai di tanah Arab pasti menyaksikan hal yang serupa. Begitu turun dari pesawat melihat, wah nggak ada pepohonan apapun. Sepanjang mata memandang itu. Kalau siang dia seperti muai ya, kayak kalau muai itu bergelombang. Tapi kalau kita deketin, ya itu pasir semua. Namanya padang pasir. Itu di Arab Saudi. Dan atas izin Allah, walaupun di sana tidak ada tanaman-tanaman seperti di Indonesia kan, tapi di sana karena penduduknya makmur, kerajaan di Arab Saudi itu lebih makmur, maka buah-buahan yang tidak ada di sana didatangkan semua dari penjuru. Ada yang mungkin dari Indonesia, ada yang dari negara tetangga. Sehingga waktu Ustaz melaksanakan ibadah umroh di sana tuh kaget. Ini pohon pisangnya di mana, pohon jeruknya di mana. Tapi ketika melihat pasar, ada semua buah-buahan itu. Buah jeruk, buah apel, buah anggur. Tinggal milih. Kalau kita punya uang, ya beli. Entah dari mana itu. Kalau kita di sini masih mending ya. Misalnya di Lampung Utara tidak ada yang nanam sayur-sayuran. Tapi di drop dari bandar. Nah masih mending, di drop dari Lampung Barat. Masih tetangga. Lah ini Arab Saudi gurun pasir semua. Siapa yang mau bercocok tanam di sana? Kan pasti dari luar pulau tuh, pasti dari luar negara. Tuh kan. Masya Allah. Tapi itu adalah kuasanya Allah. Jadi walaupun di sana padang pasir yang tandus. Jadi kalau orang pertama kali hidup kalau ditaruh di sana mungkin dia pikir udah nyerah gitu kan. Bayangin dulu waktu Siti Hajar. Nah, waktu Siti Hajar itu kan ditinggal Nabiullah Ibrahim kan di tengah padang pasir kan. Bolak-balik. Sekarang dikenal dengan istilah syai antara Safa dan Marwah. Bolak-balik. Saking bingungnya Allah takdirkan bayi Ismail. Nah, ketika Nabiullah Ismail masih bayi, kakinya menghentakkan bumi. Dan saat itu kita kenal bahwa itu pertama kali penggunaan sumur Zam-Zam. Air Zam-Zam keluar dari yang dihentakkan oleh Nabiullah Ismail. Sampai sekarang air itu terus bersumber. Dan itu orang meneliti keheranan. Jadi kalau sumur itu kan diteliti itu bisa jadi sumbernya semakin habis, tapi itu enggak. Sudah banyak mensuplai air tapi tidak habis-habis. Bahkan bayangin antara Mekah sama Madinah. Nah, kalau di Mekah memang sumbernya air Zam-Zam ya. Kalau di Madinah Ustadz nggak habis pikir. Di situ ada juga Zam-Zam. Di keran. Kalau kita mau wudu, kerannya itu air Zam-Zam. Kita mau kumur mau ngusap muka itu air Zam-Zam semua. Jadi berarti antara Mekah
Sama Madinah itu ada pipa yang raksasa kali di bawah ya, sehingga mengalirlah air dari Mekah ke Madinah, sehingga di Madinah itu suplai zam-zamnya melimpah. Tidak pernah ya sama seperti di Mekah zam-zam. Makanya Ustadz dulu waktu melaksanakan ibadah umroh, Ustadz sudah berniat dari Indonesia bawa jerigen, dan jerigennya memang harus dikondisikan, kalau enggak pecah di jalanan, dan itu dilarang oleh maskapai penerbangan. Kalau sampai bocor di kapal meledak semua meninggal semua. Makanya nggak boleh. Kalau packing nggak ada yang memang air zam-zam itu nggak beli di sana tapi beli di Indonesia. Kabarnya sih tetap asli. Karena menghindari itu tadi ya, ketika pesawat itu dimuat ada penumpangnya manusia, jadi kalau barang itu kan khawatir kalau orang packingnya kan namanya juga manusia ya, packingnya mungkin nggak bagus, sehingga kalau terjadi bocor bisa korsleting dan bahaya, makanya dilarang. Tapi alhamdulillah dulu Ustaz siasati, jadi udah dibungkus plastiknya double, alhamdulillah sampai Indonesia aman. Cuman resikonya dulu waktu salahnya Ustaz, koper yang besar itu nggak diikat pakai tali yang tambang atau tali pramuka. Jadi memang aman air zam-zamnya itu di dalam, Ustaz buntel dengan pakaiannya. Cuman kopernya itu bedah jahitannya karena dia over kelebihan beratnya ya. Jadi ya itu tadi, kalau kalian ada yang seperti itu nanti semoga insyaallah itu jadi pelajaran Ustaz. Jadi berikutnya Ustaz akan tetap berniat ingin membawa wadah kembali, cuma nanti harus diikat supaya aman. Setiap jamaah pasti dikasih 5 liter minimal dari sana. Tapi pada saat itu Ustaz berpikir kapan lagi mau ke Mekah gitu kan. Jadi Ustaz bawa jerigen. Ada jerigen 5 liter 2 Ustaz bawa. Jadi 10 liter. Jadi dapat dari sana 5 liter yang packingnya bagus. Dan alhamdulillah semua keluarga Ustaz kebagian air zam-zam. Ya kita berharap berkahnya tenang. Jadi itu cerita tentang Rasul. Jadi kalau kita berbicara tentang Rasul itu memang kita ya di Arab Saudi sana ya, di Arab, di padang pasir. Makanya ilustrasi pertama yang dimunculkan adalah padang pasir. Muhammad Fatir? Bukan 8C Ustadz. 8C nak. Ustadz ada di kelasmu ini, nggak ingat apa di sini ada colokan yang nggak ada yang kebuka ini. Oh, tadi ada Alban di tengah saya, Ustaz. Ya, itu salah masuk. Alhamdulillah yang bersangkutan sudah keluar. Ya, silakan menyimak ya, Fatir. Semoga nanti kawannya bisa mengikuti. Ini baru ada satu yang resmi, kawannya baru Muhammad Fatir. Semoga yang lain bisa mengikuti. Ya, kita lihat bagian di halaman 132 nah. Iman kepada Rasul. Jadi nanti setelah kita mempelajari ini, kita harus tahu perbedaan Rasul dan Nabi ya. Kemudian nanti sifat-sifat Rasul, kisah perjuangan 25 Nabi dan Rasul, tugas para Rasul, kemuliaan Rasul yang disebut dengan julukan ulul azmi, sama kisah umat terdahulu yang dusta dan durhaka. Kemudian hikmahnya, setelah kalian mempelajari ini, diharapkan bisa menjunjung tinggi kejujuran dan amanah, menjauhi sifat dusta, durhaka dan ingkar, memiliki sifat tidak mudah menyerah, sabar dan tabah, dan memiliki jiwa pemimpin. Nah, ini hal yang dikehendaki ketika kalian sudah mempelajari tentang bab 8 ini. Baik, teman-teman sekalian di rumah maupun yang di sekolah, kita coba masuk ke halaman yang 135 tuh, tentang pengertian iman kepada Rasul. Iman itu apa sih? Ada yang tahu iman? Percaya. Jadi seorang yang beriman itu adalah seorang yang percaya. Kalau dia tidak beriman berarti dia tidak percaya. Rukun iman ada berapa nak? Ada 6. Salah satunya adalah beriman kepada Rasul. Jadi kenapa kok disebut iman Ustaz? Emang kalau enggak, ya karena kita enggak melihat secara langsung. Emang ada yang pernah lihat Rasul? Ada yang pernah lihat Nabi Rasul? Iya. Kalau ada berarti tua amat ya? Enggak ya. Enggak ada nak. Bahkan di dalam sebuah film atau dokumenter sekalipun, kita harus yakini ya, tidak boleh ada salah seorang pun yang melukis atau menerka-nerka wajah Nabi Muhammad ya, tidak boleh ya. Bahkan di dalam cerita, buku ataupun video itu ketika menampilkan sosok Nabi Muhammad itu dalam bentuk cahaya. Karena memang demikian adabnya. Tidak boleh.
Kalau saya rindu kayak mana Ustaz, saya kangen, saya pengen ketemu. Ya berdoa aja semoga saja dipertemukan oleh Allah melalui mimpi. Kalau kalian berdoanya kuat dan dikabulkan oleh Allah, insya Allah takdirkan bertemu melalui mimpi. Dan beruntung bagi siapa yang bertemu melalui mimpi. Itu adalah salah satu ciri orang yang insya Allah akan menjadi manfaat hidupnya di dunia. Ya, karena dia dijumpai oleh Rasul melalui mimpi. Dan ingat nak, salah satu yang tidak bisa dirupai oleh setan itu adalah wajah Nabi Muhammad. Termasuk nanti Dajjal itu ya, tidak bisa menyerupai wajah Rasul. Kalau wajah semua makhluk bisa menyerupai wajah orang tua kalian bisa. Misalnya orang tuanya sudah meninggal. Ternyata dia mirip betul. Karakternya segala macam itu bisa. Tapi tidak bisa Nabi Muhammad. Terbakar dia. Jadi kalau kalian bermimpi bertemu dengan Rasul, itu asli. Itu adalah hadiah dari Allah yang Allah takdirkan kepada kalian. Makanya berdoa. Dan sungguh indah ketika siapa yang bisa melihat wajahnya Rasul, wajahnya Allah tentunya ya. Tapi kalau Allah adalah hadiah bagi orang yang nanti akan masuk ke surga. Siapa yang masuk ke dalam surga maka salah satu hadiah yang paling tidak bisa digantikan apapun itu adalah berjumpa dengannya. Harta dunia kalah. Semua yang kalian kehendaki di dunia itu kalau kalian sudah masuk surga kecil. Tapi yang paling didamba-dambakan oleh seluruh umat manusia yang taat, yang soleh pasti adalah melihat wajahnya Allah. Baik nak, jadi kembali lagi ke Rasul ya. Seorang yang beriman itu adalah seorang yang percaya walaupun dia tidak melihat seperti apa rupanya. Sampai-sampai ini ada orang-orang yang kepo, ada yang mau mencuri jasadnya Nabi. Di Mekah itu sudah ada beberapa orang yang mencoba menggali terowongan. Ada yang mencoba menggali terowongan hingga tembuslah ke makam Nabi di Masjid Nabawi. Makam Nabi Muhammad itu di dalam masjid ya nak ya. Kalau Ustaz tidak salah itu 50 meter. Jadi 50 meter dari tempat imaman itu adalah rumah Nabi yang sekarang dijadikan sebagai makam. Makanya Nabi Muhammad kalau mau sholat itu tidak terlampau jauh, dekat. Dan alhamdulillah dulu Ustaz Allah berikan Ustaz rezeki, jadi bisa sholat berada di belakangnya imam di Masjid Nabawi, Madinah. Memang berdirinya nggak sempurna kayak gini nanti. Contohkan dulu. Berdiri ini kalau ini stop ya, kalau di sini kan bisa seperti ini. Kalau dulu kayak gini, waktu di depan kan di Madinah itu ada yang imamnya di sebelah sana. Kayak gini kan, kalau ini nggak bisa kayak gini. Pokoknya betulan, orangnya sedikit apa betul. Karena orang berebut supaya berada di satu tanah. Kan semakin pertama itu soalnya kan pahlawan diilustrasikan lebih besar yang satu pertama, satu kedua, satu ketiga dan seterusnya. Makanya berebut satu tanah. Jadi Ustaz dulu ceritanya ada satu hal yang Ustaz belajar karena itu memang harus kita kurangi minum kalau sudah mau masuk Masjid Nabawi. Karena kalau kita kebelet pipis keluar tempat kita hilang. Ustaz nggak bisa, nggak ada di situ. Kalau kesempatannya hilang, makanya ya Ustaz, tapi alhamdulillah Allah berikan kesehatan Ustaz pada saat itu sehingga walaupun nahan buang air kecil, nggak apa pada saat itu Ustaz masih tahan, alhamdulillah. Dan ya memang karena perbedaan cuaca, bibir Ustaz aja yang pecah-pecah pada saat itu karena memang di sana cuacanya ekstrim ya, panasnya luar biasa sehingga ya. Barang. Masya Allah berarti karena dirimu belum kenal dengan Ustaz kali ya. Iya, jadi itu hal yang pengalaman pribadi yang Ustaz bisa sampaikan ya. Jadi kalau kita beriman kepada Rasul, maka kita harus meyakini dan kita juga bisa mencontoh hal-hal baik dari Rasul. Kita beralih ke berikutnya nak. Ini peran-peran nih, tugas Nabi, tugas Rasul tuh ngapain sih? Ada 4 nih. Coba dengarkan baik-baik. Pertama adalah sebagai pembawa ajaran tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid adalah mengesahkan Allah. Ada yang tahu sila pertama? Bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti Tuhan itu adalah Esa. Esa itu maknanya apa? Tunggal. Itu satu.
Jadi kita harus yakin bahwa khususnya ajaran agama Islam mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah ahad ya. Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Tuhan itu adalah ahad, itu tunggal, satu. Nah, al-ikhlas sama ketuhanan yang Maha Esa itu senada. Sama. Jadi Tuhan itu satu. Jadi kita tidak membenarkan kalau Tuhan itu ada dua, ada tiga, ada empat, dan seterusnya. Ya, itu hal yang pertama. Dan yang beranggapan Tuhan itu dua. Ya. Kalau ada yang beranggapan lebih dari satu, kita harus luruskan dulu. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan kebaikan di surga. Nah, yang perlu kalian ketahui, nak, kalau ada orang yang Allah takdirkan di dunia ini dia kaya secara ekonomi ya, terus dia dermawan, itu boleh jadi bahwa di dalam hatinya yakin nanti yang akan membalas siapa? Allah di surga. Itu lebih baik lagi balasannya. Tapi kalau sebaliknya, ada orang kaya tapi dia pelit. Ada orang kaya tapi dia pelit. Dia udah kaya banget misalnya, tetapi tetangganya aja kelaparan dia nggak tolong. Ada saudaranya yang membutuhkan dia nggak tolong. Nah ini berarti dia pemahaman agamanya kurang. Dia lebih meyakini bahwa nanti kalau sudah mati itu sama seperti kucing atau ayam. Udah mati, mati. Padahal manusia tidak. Kalau sudah mati itu akan ada kehidupan lagi setelahnya. Contohnya ada makhluk Allah berupa setan kan. Kenapa orang itu kalau sudah mati macam-macam kondisinya. Ada yang merasa dihantui dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pernah lihat ayam gentayangan? Kambing gentayangan habis dibantai kambingnya gentayangan gitu. Nggak pernah ada ceritanya. Tapi kalau ada orang meninggal terus gentayangan, walaupun itu hoax, tapi berita itu pernah kita dengar. Walaupun itu tidak. Ya. Nah kalau seandainya itu memang benar, iya, itu adalah bukti kuasa Allah. Sudah Allah takdirkan seperti itu. Masa masih ada orang nggak percaya sama akhirat? Iya kan? Makanya itu nak. Jadi sebenarnya Ustaz bersyukur kalau ada orang yang kaya, tapi dia orang beriman. Orang YouTuber, Ustaz kasih tahu ya, orang yang pegiat media sosial ya, baik itu yang di YouTube ataupun TikTok ataupun apapun itu, dia kalau sudah banyak fansnya atau pengikutnya, pasti uangnya itu udah kayak air, mengalir terus, bukan dalam rupiah, dolar. Dan kalau dia berbagi dengan orang lain, nah itulah adalah salah satu ciri bahwa dia yakin nanti yang balas adalah Allah. Tapi kalau seandainya dia uang itu diperoleh sama dia terus dia memperkaya diri sendiri tanpa menghiraukan orang lain, saya udah punya mobil 5, masih nambah lagi, mobilnya udah harga 10 miliar, masih ada yang keluaran terbaru, dia beli lagi. Nah, seperti itu berarti dia kurang meyakini adanya kehidupan akhirat. Nanti hisabnya lebih panjang. Karena seseorang orang kaya itu nanti hisabnya lebih panjang. Kenapa? Dia kalau titipkan uang banyak, tapi untuk apa dia? Kalau untuk dibagikan kepada orang lain, disedekahkan dan sebagainya, maka akan mudah. Tapi kalau sebaliknya untuk keperluan pribadi, nah itu sebaliknya. C, memberi peringatan. Jadi kalau tugasnya Nabi itu memberi peringatan kalau ada orang-orang yang nakal, jahat, jahil, itu diberi peringatan. Kalau dia nggak taubat juga kayak mana? Ya nanti lihat aja azab Allah sangat pedih. Ada di Quran surat Ibrahim ayat 7 itu. Siapa yang kufur maka azabku sangat pedih. Semoga kita nggak usah sampai diazab ya. Mau diazab dulu baru tobat. Enggak ya. Jangan sampai nak. Siapa sih yang mau diazab kalau Allah sudah azab? Waduh celaka nak manusia. Ngeri lah. Jangan sampai kena azab. Nauzubillah. Ada yang punya cita-citanya diazab Allah? Jangan ya. Nah tapi orang yang nggak mau bersyukur terhadap apa yang Allah berikan itu adalah orang yang pengen kena azab. Contohnya adalah ketika dia sudah diberikan nikmat oleh Allah SWT, tapi dia ngeluh terus, nggak ada berterima kasihnya sama sekali sama Allah. Itu adalah salah satu orang yang minta diazab. Iya. Karena apa? Allah bilang dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya. Kalau dia kufur, inna azabi, sesungguhnya azabku lasyadid, pedih. Azab Allah itu pedih nak. Maka hati-hati ya. Kalau dapat nikmat
bersyukur. Makanya kan ada doanya. Habis makan, alhamdulillahilladzi atau amanah wasaqona. Bangun tidur, doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau seandainya kalian lupa doa tersebut, minimal alhamdulillah, alhamdulillah. Itu adalah salah satu bentuk syukur. Kita bersyukur kepada Allah. Beralih ke berikutnya, sifat. Ada 4 sifat yang harus dihafal. Yang pertama ada sidik. Apa itu sidik? Nah, yang kedua amanah. 3 tabligh. Apa tabligh? 4 fatona. Apa artinya? Cerdas. Kok bahasa Arab semua sih Ustaz? Nggak ada bahasa Inggrisnya? Karena memang turunnya di Arab Saudi. Termasuk Al-Quran. Al-Quran itu turunnya di Madinah, Mekah. Madinah, Mekah. Di Arab. Dan tidak turun di Indonesia, turun di Kanada gitu. Tidak. Ini menggunakan bahasa lain. Tapi kalau seandainya ada orang mau menafsirkan, silakan. Kalau kalian ke Madinah atau di Mekah, di sana juga ada kok Quran versi bahasa Latin. Ada yang alhamdulillah tulisan bahasa Indonesia juga, termasuk ketika Ustaz pernah berkunjung di Taman Makam Baki. Makam Baki itu makamnya sahabat. Di situ ada bahasa Indonesia juga masuk dalam list mereka. Jadi ada bahasa Inggris, bahasa Latin, ada juga bahasa Indonesia. Bahasa Latin Yunani. Keilmuan itu berasal, keilmuan saintifik itu berasal dari sana. Maka biologi itu bahasanya banyak bahasa Latin. Ya. Nah, itu adalah sifat wajib. Semoga kita bisa mengikuti sifatnya. Jadi benar, dapat dipercaya, dia menyampaikan, dan yang terakhir adalah cerdas. Kemudian yang berikutnya, nomor berikutnya 2, mustahil. Mustahil itu berarti lawan katanya ya, berlawanan. Kazib artinya dusta, khianat, kitman, balada artinya bodoh. Nah, itu sifat yang nggak mungkin terjadi pada Rasul. Nah, coba perhatikan di halaman. Nanti kalian, Ustadz minta dapat tugas dari Ustadz, baca-baca saja, ringan saja. Nanti akan dibuktikan kalau kalian bisa membacanya benar. Artinya mudah-mudahan nanti kalau ada latihan nggak bingung. 138 sampai dengan selesai. Maksudnya sampai dengan bab 8 selesai. 138 sampai selesai. Banyak kan Ustadz lihat. Itu kisah dakwah 25 Nabi dan Rasul. Mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Makanya kalau nggak salah Ustaz simpulkan sementara di buku ini pembahasan paling panjang adalah bab ini. Kenapa? Ada ini tadi. Ada kisah. Iya, ada kisah yang disampaikan. Walaupun cuman itu kisahnya cuma 2 paragraf kalau nggak salah atau beberapa paragraf saja. Coba kalau seandainya banyak kisahnya lengkap. Ini buku ini habis dengan kisah Rasul saja. Ada 25 mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga ada yang nyangkut ya. Nabi Adam, tahu kenal dengan Nabi Adam? Namanya aja yang kenal ya. Saya belum, apalagi Nabi Muhammad aja kita tidak tahu mukanya, apalagi Nabi Adam. Maka kalau ada di antara kalian yang melihat postingan di media, ini nih kuburannya Nabi Adam. Ini nih sepedanya Nabi Adam. Percaya nggak kira-kira? Nabi Muhammad itu adalah nabi yang jejaknya masih kita bisa menyaksikan secara mata. Kita bisa menyaksikan langsung. Ustaz masih melihat tuh ada rumah keliaran beliau, terus masuk makamnya beliau, kemudian Bukit Uhud, Gua Hiro tempat beliau menerima wahyu, itu ada semua. Terus berikutnya sebelum Nabi Muhammad ada Nabiullah Ibrahim. Nabi Isa. Nah, itu sudah mulai nggak ada ininya, bukti secara fisiknya. Karena mungkin sudah termakan zaman, masa. Bayangkan kalau Nabi Adam. Itu paling pertama. Udah ada HP. Makanya kalau ada yang menyatakan ini adalah makamnya Nabi Muhammad, itu berarti hoax ya. Ketawa aja kalian. Ya, Masya Allah ini hebat amat bisa akses ke zaman Nabi Adam. Keren amat gitu ya. Masya Allah. Nggak sampai. Nah, kita mungkin waktu kita sudah semakin, ya Allah tinggal 1 menit lagi, 1 menit lagi habis. Masya Allah. Nah, satu hal yang saya sampaikan, Nabi Muhammad itu perannya kepada kaum wanita ini, Ustaz ingatkan. Dulu ada masa disebut dengan masa jahiliyah. Tahu masa jahiliyah artinya apa? Masa kebodohan. Saat itu apa jawabannya?
bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Kalau seandainya pada saat itu Nabi Muhammad tidak mendakwakan itu, maka kalian tidak bisa hidup nyaman pada hari ini. Karena kalau orang tua lahir itu diketahui perempuan, maka dia ini aib nih. Baru kalau laki-laki dipelihara. Kenapa coba? Karena laki-laki itu jadi tentara, dia bisa perang. Ya, yang boleh hamil itu hanya orang-orang tertentu. Kalau sekarang sebaliknya. Baik, terima kasih karena waktunya kita sudah habis. Kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.